Ketajaman penelitian kualitatif ditentukan analisis teori yang tepat. Jumpa kembali di channel saya, Susilo Pradoko, channel tentang penelitian kualitatif. Pada channel yang lalu sudah kita bicarakan tentang bagaimana komponen-komponen di dalam strukturasi Anthony Giddens yang terdapat 9 komponen. Kemudian bagaimana menerapkan teori itu di dalam melihat satu fenomena perubahan sistem masyarakat. Dan pada kali ini kita akan memberikan contoh beberapa penelitian kualitatif yang telah dilakukan dengan metode strukturasi Anthony Giddens. Ada 3 yang akan saya paparkan sebagai contoh. Mudah-mudahan nanti menggerakkan teman-teman untuk melakukan penelitian kualitatif baik di dalam masyarakat dan maupun di dalam suatu kependidikan atau di sekolah. Ini yang jarang juga dilakukan di lingkungan kependidikan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jufri berjudul Community Ethnography for Understanding Social Dynamic in Migration. Bisa dibaca di Buletin Antropologi Indonesia volume 2 nomor 3 tahun 2025. Penelitian memadukan etnografi dan juga strukturasi Giddens dan habitusnya Bourdieu. Nah, suatu saat nanti kita diskusikan tentang habitusnya Bourdieu. Hasil penelitian, para generasi muda yang berimigrasi mampu diterima masyarakatnya melalui membangun solidaritas, mengelola modal sosial, kegiatan keagamaan bersama, kerjasama saling menguntungkan, komunikasi sehari-hari dalam kegiatan, mampu sedikit demi sedikit mengubah struktur skema interpretasi pada masyarakat baru yang ditempati. Secara lengkap silakan nanti dibaca di Antropologi Indonesia terbitan tahun 2025. Sebagai contoh pengalaman saja bahwa agensi itu bisa merubah suatu struktur masyarakat yang semula sering dianggap tetap. Contoh saya sendiri, ketika saya baru datang dari desa tempat saya tidak diterima, tetapi ketika saya mulai berinteraksi hari demi hari, saya membuat gagasan tentang desa budaya pada masyarakatnya, desa budaya Glodong, maka lama-lama saya diterima oleh masyarakatnya dan senang, dan sehingga struktur di dalam satu desa sudah berubah karena di situ ada selain RT RW juga muncul ada struktur desa budaya Glodong. Dari saya tidak diterima sampai sekarang diminta sebagai penasehat di dalam satu sistem organisasi masyarakat. Nah, ini sekedar contoh aja. Nah, ini juga bisa diteliti ya, semacam itu. Jadi kalau ada perubahan masyarakat, ya cocok pakai strukturasi Anthony Giddens. Kemudian contoh kedua, ini perubahan nilai moral. Nah, ini yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Jadi ternyata perubahan moral itu berubah-ubah sesuai dengan sistem pola daya nalar masyarakatnya. Nah, ini sangat penting. Ya, jangan tetap aja ya pokoknya begini, nggak boleh berubah. Ya, jadi ada masyarakat selalu berubah sesuai dengan kecerdasan pikirannya. Jadi masyarakat primitif beda berpikirnya, masyarakat sekarang beda berpikirnya. Ya, penelitian menarik ini dilakukan oleh Miftahur Rahman di jurnal Alkania volume 16 nomor 2 tahun 2025 juga, berjudul Reconstruction of Global Moral Values Through Anthony Giddens Structuration Theory in Responding to Ethical Diversity in the Modern Era. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa moral merupakan produk tradisi dari budaya yang bersifat dinamis, apalagi dalam konteks keberagaman etnis, agama, dan lainnya yang seharusnya memiliki nilai yang mampu menjadi pemersatu keberagaman. Ya, jadi bahwa tidak mungkin tetap begitu ya ratusan tahun begini terus, termasuk pakaian ya, pakaian apapun, pakaian tradisi agama atau apapun itu juga nanti akan berubah. Jadi sesuai dengan perubahan logika pemikiran dan logika kepraktisan dan seterusnya. Jadi pasti akan berubah. Dan kadang-kadang perubahan itu perlu masyarakat yang konsisten untuk memperjuangkan tersebut. Ya, menarik juga kasus Aisyah Amini di Iran. Ini juga pasti nanti akan berubah di dalam cara manusia memakai pakaian-pakaian. Baik, kita teruskan sih.
Hasil dari penelitian tadi ya menemukan tradisi yang berubah. Jadi moralnya juga berubah, bersifat dinamis. Hal penting lain yang ditemukan adalah bahwa sebenarnya dalam keberagaman tersebut semua agama menyeru untuk saling menghargai, menjaga kedamaian dan perbuatan-perbuatan baik dengan tetap berpegang pada nilai kebersamaan dan kerukunan. Pada akhirnya, nilai-nilai inilah yang seharusnya selalu ditanamkan dalam tiap diri manusia untuk bersikap dan perilaku di dalam lingkungan masyarakat. Lengkapnya silakan baca di Jurnal Aqlania. Jadi silakan bisa dibuka. Nah, untuk perubahan pola berpikir ini ada di buku saya juga, Teori Kebudayaan Material. Di sana jelas sekali bagaimana manusia itu bisa berubah pikirannya, berubah otaknya, berubah perilakunya gara-gara cerita-cerita yang dibangun, kemudian cerita-cerita yang dibangun itu diterima sebagai sistem berpikir. Contoh ketiga, ini yang menarik juga, tentang pariwisata anyaman bambu. Ini dilakukan oleh Rizky Risandi, berjudul Transformasi Kreativitas Kultural Ekologis Kerajinan Anyaman Bambu dalam Seni Pertunjukan Mabokoe. Penelitian dilakukan di Kecamatan Raja Desa Ciamis. Hasil penelitian antara lain, transformasi berhasil dilakukan 3 orang agen pembaru. Jadi setiap kali ada transformasi, dicari agen pembarunya siapa, agensi siapa. 3 agen pembaru ini anyaman bambu yang semula hanya sebagai peralatan dapur rumah tangga, jadi kayak tempat nasi, tempat membuat nasi, tempat makanan, dan seterusnya, berubah menjadi anyaman boboko dogukwi atau manusia giant style, jadi manusia raksasa, seperti konsepnya ondel-ondel, jadi membuat manusia raksasa tetapi dari anyaman bambu. Dan ternyata ini menjadi suatu daya tarik pariwisata di daerah Ciamis. Dan saya lihat videonya juga, nanti pemirsa bisa melihat juga video Mabokoi ya, pariwisata anyaman bambu di Kecamatan Raja Desa Ciamis. Nah, ini bisa lihat bagaimana tradisi anyaman bambu yang semula hampir mati, punah karena hanya untuk alat-alat dapur, tetapi mendatangkan pariwisata, sehingga dua-duanya ada income masyarakat. Kemudian siapa yang ingin membeli peralatan dapur dari anyaman ya di Raja Desa tersebut, sehingga tidak hanya anyaman yang bambu yang di rumah tangga yang berkembang, tetapi juga pariwisata berkembang. Lengkapnya silahkan dibaca nanti. Ini merupakan sumber yang saya baca, tesis S2 Pendidikan Seni FBSB UNY atas nama Rizky Risandi tahun 2025. Boleh saya simpulkan, inti proses metode penelitian kualitatif dengan pisau analisis teori strukturasi Anthony Giddens adalah: 1. Carilah kasus fenomena perubahan budaya dalam masyarakat. Jadi kalau tidak ditemukan fenomena, jangan dipaksakan pakai teori perubahannya Anthony Giddens. Yang kedua, lakukan etnografi mendalam sesuai dengan fokus rumusan masalah ya. Jadi berpijak pada rumusan masalah terus ketika kita di lapangan, sehingga nanti itu mempersingkat waktu. Kalau rumusan masalah nggak jelas ya itu akan lama waktu. Rumusan masalah ditunjang lagi dengan draft pertanyaan penelitian sesuai rambu-rambu kisi-kisi observasi. Kemudian yang ketiga, temukan para informan budaya lama, informan agensi perubahan budaya baru. Kemudian langkah keempat, 9 komponen strukturasi Giddens sebagai kaca pembesar untuk menganalisis fenomena masyarakat. Bandingkan 9 konsep budaya lama dan 9 konsep budaya transformasi perubahan. Jadi nanti bisa lihat. Jadi istilahnya, skemanya, ya skemanya, cara interpretasinya. Jadi kalau dulu misalnya zaman saya kecil itu kalau kita ada kukusan itu tempat menanak nasi, kita tutupkan di kepala, dimarahin ibu saya, ora ilok ya, tidak sopan. Jadi untuk nanak masai kok di. Tapi ketika masyarakat berpikir bahwa di situ justru untuk keindahan, anak-anak memakai tampah, memakai tempat nasi untuk aksesori dan joget-joget bersama musik, bersama tadi ondel-ondel dari anyaman bambu, beda. Jadi skema interpretasinya berbeda. Kalau dulu dilarang, sekarang maka ada norma-norma dan seterusnya. Nanti kita lihat. Jadi lebih jeli melihat 9 komponen lama, 9 komponen baru. Hasil penelitian transformasi perubahan budaya menambah cakrawala kita menjadi open-minded dalam segala aspek sosial humaniora. Inilah yang keunggulan ilmu sosial ya. Bahwa
ada logika-logika perubahan dan logika-logika yang tidak mau perubahan. Kalau boleh dikatakan kolot ya. Ya itu ada, dan selalu ada perubahan karena sejalan dengan cara berpikir sistem masyarakatnya, cara kemajuan berpikirnya, kemajuan teknologi dan seterusnya. Ini membuat cara berpikir lebih maju. Yang kelima, paparkan narasi pertentangan perjuangan agensi untuk perubahan budaya. Ya, jadi perjuangan agensi juga silakan diulik. Bagaimana dia berjuang sehingga berubah dari alat nanak nasi yang semuanya ada aturan norma pemalik ya dan seterusnya, akhirnya tidak pemalik. Nah ini kan ada perjuangan-perjuangan yang itu semua perjuangan, semua perubahan pasti ada perjuangannya. Saya berjuang untuk ini penelitian kualitatif ya, jangan cuma datang terus dicatat-catat terus dilaporkan ya, tapi tambahlah etnografinya, ditambah teori-teori yang sesuai. Nah, dalam hal ini teori strukturasi. Ya, paparkan narasi pertentangan perjuangan agensi untuk perubahan budaya. Paparkan bukti-bukti penguat argumentasi dari para informan agensi perubahan. Akhirnya simpulkan sesuai rumusan masalah yang dicari sesuai bukti lapangan. Sehingga kalau demikian akan nyata, oh perubahannya ini, oh dokumentasi di masyarakat ini, oh agen perubahannya ini, bukti perubahannya, wawancaranya ini. Nah inilah kedalaman kualitatif ditentukan oleh paradigma berpikir melalui teori-teori yang kita kuasai. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.